Hari ini kita akan membahas mengenai konsep kebutuhan psikososial, seksual, dan spiritual. Yang kita bahas pertama adalah kebutuhan psikososial. Kebutuhan psikososial ini merupakan suatu perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Jadi, setiap individu akan melakukan perilakunya terhadap lingkungan, terhadap orang lain, dan akan berpengaruh pada dirinya kembali. Nah, biasanya hal ini akan menjadikan masalah kejiwaan dalam kemasyarakatan jika memang pengaruh timbal balik itu kurang memuaskan bagi individu, sehingga akibat terjadinya perubahan sosial ataupun gejolak sosial di masyarakat dapat menimbulkan gangguan jiwa. Jadi kebutuhan psikososial ini sangat berdampak sekali pada perilaku atau kehidupan individu. Kebutuhan psikososial pada manusia ini sangat erat kaitannya, karena manusia sebagai makhluk biopsikososial yang sangat unik dan menerapkan sistem terbuka, sehingga manusia itu harus selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik dengan lingkungan sekitarnya maupun antar individu. Nah, interaksi ini juga dapat mempengaruhi manusia yang selalu ingin mempertahankan keseimbangan di mana ada dalam rentang sehat dan sakit. Sebagai contoh, jika seseorang dirawat di rumah sakit, maka dia pasti akan memerlukan berinteraksi dengan yang lain, baik dengan saudaranya, dengan perawat, ataupun dengan sesama pasien. Nah, interaksi-interaksi tersebut jika mendukung dan dukungannya sangat positif terhadap individu, maka itu akan membantu proses penyembuhan. Salah satu teori psikososial adalah menurut Erikson. Erikson melihat teori psikososial ini dari perkembangan kepribadian manusia sepanjang dalam kehidupannya. Nah, perkembangan manusia dalam kehidupannya ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan kepribadian manusia ini akan menentukan apakah individu berhasil atau tidak dalam mengatasi krisis di setiap tahapan perkembangan dalam rentang kehidupannya. Tahap perkembangan psikososial menurut Erikson ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah trust versus mistrust. Nah, pada tahap ini akan dibangun kepribadian percaya versus tidak percaya. Tahapan perkembangan psikososial pada tahap ini dimulai pada usia 0 bulan sampai 18 bulan, di mana seorang bayi ini belum bisa mengungkapkan kebutuhannya. Maka kebutuhan seorang bayi akan diungkapkan dengan cara menangis. Dengan menangis, apakah dia lapar atau dia mengompol ataupun kebutuhan lainnya, itu cara mengungkapkan seorang bayi. Oleh karena itu, pola asuh ini sangat mendasari bagaimana membangun kepercayaan pada usia ini. Nah, pola asuh misalnya pada saat bayi membutuhkan sesuatu, maka akan segera dipenuhi untuk kebutuhannya. Misalnya pada saat bayi lapar langsung diberikan makan atau diberikan ASI, sehingga akan terjalin bonding attachment antara ibu dan bayi. Nah, dengan terjalinnya bonding attachment ini, maka ini akan membangun kepercayaan pada bayi di usia dewasa nanti. Nah, selanjutnya ini adalah fase otonomi versus shame and dog otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini terjadi usia selanjutnya, yaitu usia 18 bulan sampai 3 tahun, di mana pada usia ini individu lebih berfokus pada perkembangan dan pengendalian diri. Pada usia ini biasanya individu lebih terfokus pada dirinya, pada kebutuhannya. Nah, paling baik pada usia ini adalah diberikan pelatihan dalam penggunaan toilet training.
Dalam teori training, kemudian pemilihan makanan, mainan yang disukai, dan pemilihan pakaian, karena semua terfokus pada dirinya, bagaimana individu mengendalikan dirinya. Jika ini berhasil, maka individu akan merasa nyaman dan merasa percaya diri pada saat usia dewasa nanti. Dan jika tidak berhasil, maka individu akan menjadi ragu-ragu terhadap dirinya. Tahap inisiatif versus guilty atau inisiatif versus rasa bersalah ini merupakan tahapan selanjutnya yang terjadi pada usia 3-5 tahun. Di sini individu mulai menunjukkan kekuatannya dan selalu ingin menjadi unggul di dalam permainan atau di dalam interaksi. Nah, pada anak usia 3-5 tahun biasanya dia ingin menguasai permainannya atau ingin menguasai temannya. Pada usia ini diharapkan orang tua mampu mengarahkan individu untuk menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, tidak hanya bersifat egosentris, ataupun tidak boleh menyalahkan anak jika anak memiliki keinginan menjadi seorang pemimpin, tapi bukan untuk menguasai. Nah, jika berhasil pada fase ini, maka anak akan mampu dan berkompeten dalam memimpin orang lain, sehingga dia memiliki peningkatan rasa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan jika gagal, maka anak akan merasa bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Kegagalan ini biasanya didapatkan pada anak-anak yang selalu disalahkan atau selalu tidak boleh di dalam melakukan sesuatu. Nah, karena pada tahap ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga anak-anak merasa bahwa dia mampu lebih dari orang lain. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah industri versus inferiority atau tekun versus rasa rendah diri. Nah, jika berhasil maka anaknya akan tekun, tidak berhasil maka akan menjadi rendah diri. Ini terjadi pada usia 6 sampai dengan usia pubertas, di mana di sini mulai anak-anak berinteraksi dengan anak-anak lainnya sehingga akan mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Jadi dalam tahap ini dukungan orang tua dan guru untuk membangun pesan kompetensi dan percaya dengan keterampilan yang dimiliki menjadi dasar bahwa anak-anak itu akan menjadi produktif atau tidak. Pada tahap ini anak-anak biasanya ingin mendapatkan reward dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia akan lebih percaya terhadap keterampilan yang dimilikinya. Tahap perkembangan selanjutnya yaitu identity versus identity confusion. Di sini adalah mengenai identitas dan versus kebingungan identitas. Tahapan ini terjadi pada masa remaja, yaitu pada usia 10-20 tahun, di mana di sini sudah terjadinya bertemu dengan orang-orang, kemudian dia menemukan apa, dengan siapa, di mana, dan mereka akan menuju kemana, atau biasa kita sebut dengan pencarian jati diri. Nah, pada masa ini akan dimulai bahwa individu memiliki banyak peran, misalnya peran sebagai anak, peran sebagai teman, kemudian peran sebagai apakah dia ketua kelompok, atau misalnya dia peran sebagai kakak atau sebagai adik dan lain sebagainya. Nah, peran-peran ini harus dilihat secara sehat dan harus memiliki identitas yang positif. Apalagi pencarian jati diri ini biasanya remaja selalu ingin mencoba hal-hal yang membuat rasa ingin tahunya terjawab, ya. Jadi pada masa ini juga identitas jenis kelamin biasanya ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi juga oleh teman-teman, ya. Jadi
Rasa tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya juga akan muncul jika dia tidak aman dan bingung terhadap diri dan masa depannya. Jadi tugas orang tua di sini adalah menerapkan bahwa anak memiliki peran yang berbeda dan berlaku secara positif, menanggapi secara positif peran-peran tersebut. Dan anak juga harus tahu identitasnya, bahwa perannya sebagai wanita atau sebagai pria itu seperti apa. Karena ini awal dari kebingungan identitas biasanya berawal dari usia 10 tahun. Selanjutnya adalah tahapan intimasi versus isolation atau keintimaan versus keterkucilan. Nah, pada tahap ini terjadi pada masa dewasa awal, yaitu sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Tahap ini di mana seseorang mulai membangun kedekatan dengan orang lain atau memiliki komitmen dengan orang lain. Nah, pada saat mulai usia ini biasanya orang-orang akan melakukan kedekatan, misalnya dengan menikah ataupun dengan membina hubungan rumah tangga, ya, membina komitmen dengan orang lain, sehingga di sini memiliki identitas personal yang kuat dalam mengembangkan hubungan intim. Nah, jika misalnya dia berhasil memiliki hubungan yang komitmen dan aman, ya, sesuai dengan budaya yang berlaku, maka dia berhasil melewati fase ini. Tapi jika gagal, maka akan timbul keterasingan dan jarak dalam interaksi dengan orang lain. Tahap selanjutnya adalah generativity versus stagnation atau bangkit versus stagnan. Nah, tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari sebelumnya yang tadi. Ini terjadi selama masa pertengahan usia dewasa. Jadi setelah membangun komitmen, jika tahapan sebelumnya itu teratasi, maka di tahap ini individu akan berfokus pada karir dan keluarga. Nah, dianggap berhasil melewati tahapan ini jika individu mampu berkontribusi terhadap dunia. Tetapi jika tidak berhasil, maka dia akan merasa tidak produktif. Ya, selanjutnya adalah tahapan integrity versus despair, yaitu integritas versus putus asa. Ini tahapan selanjutnya pada masa dewasa akhir. Dan biasanya tahapan ini merupakan cerminan atau didasari oleh tahapan-tahapan sebelumnya. Jika tahapan sebelumnya banyak kegagalan, maka dia akan merasa menyesal dan bahkan sampai putus asa. Tapi jika tahapan-tahapan sebelumnya dia berhasil, maka individu ini akan menjadi lebih bijaksana. Dalam kebutuhan psikososial ini memerlukan kepribadian yang sehat. Adapun ciri dari kriteria kepribadian yang sehat adalah yang pertama, individu memiliki citra tubuh yang positif dan akurat, atau biasa kita sebut dia memiliki positif terhadap body image-nya. Kemudian yang kedua, memiliki ideal dan realistis. Jadi apapun harapannya realistis dengan keadaannya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki kepuasan dalam penampilan peran. Peran apapun yang dimilikinya, dia akan tanggapi secara positif. Ya. Dan selanjutnya yang keempat adalah memiliki identitas yang jelas. Apakah dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan, ya, jadi jelas. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah harga diri. Dia tidak memiliki harga diri yang rendah, tapi dia harga dirinya tinggi. Ya, dia tidak kecewa terhadap body image-nya, tidak kecewa terhadap ideal diri atau cita-cita, tapi dia juga merasa dihargai oleh
dirinya sendiri dan dihargai oleh orang lain. Sehingga yang keenam, jika semuanya positif, maka dia akan memiliki konsep diri yang positif. Nah, berlawanan dengan itu, ada juga yang dikatakan karakteristik konsep diri yang rendah. Nah, dikatakan rendah jika individu menghindari sentuhan atau melihat bagian tubuh tertentu. Dia enggan berkaca, dia tidak mau melihat dirinya. Dia merasa dirinya jelek, merasa dirinya tidak pantas. Kemudian dia pun menghindari kalau orang mendiskusikan topik tentang dirinya. Misalnya dia malu karena cita-citanya tidak tercapai, atau karena kondisi tubuhnya, atau keadaan komitmen dengan orang lainnya yang gagal, atau juga menolak usaha rehabilitasi. Itu juga merupakan konsep diri yang rendah, karena biasanya di sini dia sudah merasa tidak berdaya atau dia sudah merasa putus asa. Nah, selanjutnya karakteristik konsep diri rendah juga jika seseorang melakukan usaha sendiri yang tidak tepat. Jadi jika dia melakukan sesuatu tetapi itu salah, misalnya dia seharusnya ujian, tapi dia belum belajar. Nah, dengan itu dia menyontek. Nah, dengan menyontek berarti dia memiliki konsep diri yang rendah. Kemudian yang keenam, mengingkari perubahan pada dirinya. Maaf, sekarang masih banyak yang operasi plastik lah, kemudian memakai hal-hal yang ingin mengubah dirinya. Ya, sebetulnya secara teori itu merupakan memiliki karakteristik konsep diri yang rendah. Nah, selanjutnya yang ditujukan pada konsep diri yang rendah itu adalah peningkatan ketergantungan pada orang lain. Dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tetapi tergantung pada orang lain. Ya, di sini saya banyak menemukan bahwa orang-orang, misalnya katakanlah ada mahasiswa yang mau bimbingan, dia nggak bisa bimbingan sendiri tapi harus menunggu orang lain. Itu salah satunya merupakan konsep dari konsep diri yang rendah. Ya, tanda selanjutnya adalah sering marah, putus asa, dan menangis. Kemudian menolak berpartisipasi dalam perawatan dirinya. Misalnya orangnya malas mandi, kemudian ya jarang ganti baju, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini, saya akan memberikan tugas ke kelompok 1 untuk membahas mengenai konsep diri, mulai dari pengertian, komponen, rentang respon, kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri itu apa saja, sehingga apa sih yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan konsep diri yang positif. Nah, kebutuhan psikososial selanjutnya ini berdampak pada stres dan adaptasi. Apa itu stres? Ya, stres adalah kondisi di mana respon tubuh terhadap perubahan untuk mencapai normal. Jadi jika ada sesuatu yang menyebabkan stres itu adalah stresor. Misalnya, jika kita katakanlah terbentur, atau jika kita melihat sesuatu yang silau, maka kita akan mengedipkan mata kita supaya kita tidak silau lagi. Nah, proses cara mengedipkan ini mencapai normal ini, prosesnya itu disebut adaptasi. Fisiologi stres dan adaptasi. Di sini tubuh selalu berinteraksi dalam mengalami sentuhan langsung dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Internal itu adalah di dalam diri kita. Misalnya pada saat kita lari, maka kita akan peredaran darah kita akan meningkat, napas kita akan meningkat. Stresnya apa? Misalnya stresnya kita melihat ada anjing mau mengejar kita, maka kita lari. Nah, secara internal ada suruhan dari otak kita, oh kita harus lari, maka
Dengan berlari itu, peredaran darah kita akan meningkat, pernapasan kita pun akan meningkat. Nah, apa yang dimaksud lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal itu adalah di luar tubuh kita. Salah satu yang tadi saya berikan contoh adalah tadi adanya anjing yang mengejar kita, juga itu lingkungan eksternal, berarti di luar kita. Nah, ataupun contoh dalam materi ini yang dianggap lingkungan eksternal adalah cuaca, suhu yang menimbulkan respon yang tidak normal. Misalnya dengan cuaca yang panas, maka kita akan keluar keringat secara internalnya, secara eksternalnya cuacanya panas, sehingga kita beradaptasinya dengan mengipas-ngipas ya dan lain sebagainya. Nah, keadaan di mana mekanisme relatif mempertahankan fungsi normal itu disebut homeostatis. Homeostatis ini dibagi menjadi dua, ada yang fisiologis, ada juga yang psikologis. Yang fisiologis berarti respon dari fisiologis kita, ya, respon dari fisik. Misalnya tadi, pada saat kita lari, maka akan terjadi peningkatan pernapasan. Tapi kalau psikologis itu adalah psiko, berarti berasal dari perasaan, misalnya rasa ingin dicintai, perasaan nyaman, dan lain sebagainya. Nah, respon fisiologis stres itu ada dua. Ada local adaptation syndrome atau kita kenal dengan LAS, yaitu respon lokal tubuh terhadap stresor. Jadi kalau Anda luka, ya misalnya Anda kebeset pisau. Nah, kemudian di situ berdarah, kemudian mengeluarkan cairan, hanya lokal di daerah situ. Nah, berbeda dengan General Adaptation Syndrome. Nah, General Adaptation Syndrome ini adalah reaksi yang menyeluruh terhadap stresor yang ada. Nah, proses gas ini ada 3 fase. Yang pertama, reaksi peringatan atau alarm, ditandai dengan peningkatan aktivitas neuroendokrin yang berupa peningkatan pembuluh darah, nadi, pernapasan, metabolisme glukosa, dan dilatasi pupil. Kemudian ada fase resisten, di mana pada fase ini fungsi menjadi normal, adanya LAS, adanya coping, dan mekanisme pertahanan. Jadi pada saat ada stresor, maka tubuh ini akan bereaksi. Misalnya ada panas, kemudian tubuh ini akan memperingatkan, misalnya pembuluh darah vasodilatasi, kemudian mengeluarkan keringat, ya. Nah, setelah itu akan masuk ke fase resisten. Di fase resisten biasanya ada mekanisme pertahanan, ada coping, bisa juga ada LAS. Kalau LAS itu dari reaksi, misalnya keringatnya keluar, kemudian kita usap keringatnya. Ada juga misalnya mekanisme pertahanannya kita dengan cara mengipas-ngipas, sehingga akan kembali menjadi normal. Nah, tapi jika fase resisten ini tidak terlampaui atau tidak berhasil, maka akan masuk ke fase kelelahan atau exhaust. Ini ditandai dengan adanya vasodilatasi, penurunan tekanan darah, panik, dan krisis. Jadi, jika tidak bisa diatasi, maka dia akan kelelahan. Dia tidak dapat beradaptasi, mungkin saja menjadi pingsan atau lain sebagainya. Nah, tugas selanjutnya adalah tugas untuk kelompok 2 mengenai stres adaptasi. Di sini membuat makalah mengenai perbedaan respon stres, LAS, dan gas, kemudian menyebutkan jenis strategi coping, kemudian menyebutkan jenis coping mechanism atau mekanisme pertahanan diri, dan bagaimana cara mengurangi dampak dari stres. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan seksualitas. Kebutuhan seksualitas ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia.
bisa merupakan ekspresi perasaan dua individu secara pribadi yang saling menghargai dan memperhatikan dan menyayangi sehingga ada feedback antara kedua individu. Ya, paling umum, seks ini digunakan mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu merupakan aktivitas seksual genital atau biasa kita menyebutnya coitus. Ya, di lain pihak ada istilah yang lebih luas sebetulnya mengenai seksualitas. Di sini sebetulnya seksualitas itu adalah interaksi dan hubungan dengan individu dari jenis kelamin yang berbeda ataupun sama dan mencakup pikiran, pengalaman, pelajaran, ideal, nilai, fantasi, dan emosi. Seksualitas ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek biologis. Secara biologis ini berdasarkan pada anatomi dan fisiologis. Kita akan melihat dari sistem reproduksi. Apakah sistem reproduksi tersebut memiliki fungsi pemenuhan dalam kebutuhan seksualnya, kemampuannya bagaimana, kemudian hormonnya pun bagaimana. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari aspek psikologis. Biasanya kita melihat dari identitas jenis kelamin. Nah, identitas jenis kelamin ini adalah sebuah perasaan dari diri terhadap kesadaran identitasnya. Jadi dia memandang gambaran seksual dan bentuk konsep diri yang lain. Apakah sesuai tidak identitasnya dengan jenis kelamin yang ada, sehingga itu akan memperlihatkan dari identitas konsep diri individu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Aspek ini memandang bahwa yang namanya seksualitas dipandang dari budaya yang berlaku di masyarakat. Misalnya pada usia sekitar 30 tahun dia sudah menikah atau belum. Nah, menurut budaya tersebut itu bagaimana? Nah, perkembangan seksualitas kita biasanya berdasarkan Freud. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah masa prenatal dan masa bayi. Pada masa ini, komponen fisik biologi sudah mulai berkembang. Nah, pada masa ini, tahapan ini kita sebut biasanya tahapan oral jika usia 0 sampai 1 tahun. Jadi bayi baru lahir sampai 1 tahun, kepuasannya adalah dengan kenikmatannya semuanya berasal dari mulut, jadi dari oral, sehingga dia mencapai kenikmatannya dengan cara menghisap, menggigit, mengunyah, atau bersuara. Nah, jadi jika ada bayi 0 sampai 1 tahun sedang mengemot tangannya, itu tidak bolehkan karena itu merupakan memang kepuasan di masa tahap oral tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap anal. Nah, tahap anal ini usia 1 sampai 3 tahun dan kepuasannya ini adalah pada anal. Misalnya pada saat mengeluarkan feses, anak ini merasa puas. Makanya ada beberapa anak pada usia 1 sampai 3 tahun dia mengeluarkan fesesnya itu bersembunyi, misalnya di balik pintu, atau dia kadang lebih suka berlama-lama di kamar mandi dan lain sebagainya, karena memang pada saat usia ini sikapnya sangat narsistik dan egois dan mulai mempelajari struktur tubuhnya. Pada fase kanak-kanak ini ada tahap odival atau tahap palik. Nah, pada tahap ini adalah usia 3 sampai 5 tahun. Ya, pada tahap ini biasanya anak merasa lebih puas memainkan pada genitalianya. Ya, jadi pada tahap ini terjadi Oedipus kompleks biasanya pada wanita atau pada anak perempuan lebih dekat dengan bapaknya, kemudian sebaliknya pada anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Selanjutnya pada fase anak-anak ini ada tahap laten, di mana tahap
ini di usia 5-13 tahun. Pada tahap ini mulai memasuki masa puberitas dan berhadapan langsung dengan tuntutan sosial. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap puberitas. Masa puberitas di sini sudah mencapai kematangan fisik. Jadi pada usia 5 sampai sekitar usia 10 tahun itu kan terjadi tumbuhnya fisik seksual secara sekunder ya. Jadi pada masa pubertas biasanya sudah mencapai kematangan fisik dan akan terjadi kematangan psikologis. Nah, di sini terjadi perubahan-perubahan yang ditandai dengan citra tubuh. Misalnya anak lebih suka berada di depan kaca, kemudian lebih memperhatikan perubahan-perubahan tubuhnya. Kalau pada wanita mungkin payudara, panggul, kalau laki-laki mungkin pada jenggot, dadanya bidang, dan lain sebagainya. Jadi tahap genital terjadi pada usia 12 tahun. Tahap ini merupakan tahap suka pada lawan jenis. Ya, jadi sudah mulai ada perasaan suka pada lawan jenis. Nah, tahap selanjutnya adalah masa dewasa muda dan pertengahan umur. Pada masa ini perkembangan fisik sudah mulai cukup dan ciri seks sekunder mencapai puncaknya pada usia 18-30. Tapi pada pertengahan umur sekitar 40 tahun ke atas biasanya sudah mulai penurunan ciri-ciri dari seks sekunder tersebut. Nah, selanjutnya tugas untuk kelompok 3 mengenai kebutuhan seksualitas. Yang pertama adalah mencari faktor yang mempengaruhi kebutuhan seksualitas, kemudian jenis penyimpangan seksualitas, dan selanjutnya adalah penyakit yang bermasalah dengan kebutuhan seksualitas. Konsep selanjutnya adalah mengenai konsep kebutuhan spiritual. Spiritual ini memberikan individu energi yang dibutuhkan untuk menemukan diri mereka, untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit, dan untuk memelihara kesehatan. Aspek spiritual ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah transendensi diri atau self-transcendent. Self-transcendent ini merupakan keyakinan individu terhadap sesuatu. Misalnya, Glenn merasa yakin bahwa dia akan sembuh. Kemudian yang kedua, yang dikatakan spiritual ini berhubungan dengan hubungan individu dengan diri sendiri atau intrapersonal, kemudian dengan interpersonal dan transpersonal. Jadi, keyakinan ini akan timbul dengan adanya keyakinan pada diri sendiri, kemudian dorongan orang lain, juga keyakinan pada yang maha tinggi atau biasanya keyakinan pada Tuhan. Nah, yang ketiga ini lebih cenderung berkaitan dengan agama, bahwa yang namanya spiritual ini atau kepercayaan ini berhubungan dengan Tuhan dan identik dengan agama yang dia anut. Ya, karena kita melakukan sesuatu misalnya dalam berkomunikasi, mengawali pembicaraan, mengawali salam sesuai dengan agama yang dianut oleh pasien. Nah, kemudian selanjutnya spiritual melibatkan realitas eksistensi atau arti dan tujuan hidup. Makna misalnya pasien, makna sakitnya menurut pasien seperti apa sih secara spiritual? Apakah sakit ini merupakan cobaan? Apakah sakit ini merupakan siksaan atau yang lain sebagainya? Nah, kemudian yang kelima, keyakinan dan nilai menjadi dasar spiritual. Nilai membantu individu menentukan apa yang penting bagi mereka dan membantu individu menghargai keindahan dan harga pemikiran, objek, dan perilaku. Jadi biasanya kita tanya pada individu, apakah keyakinan dan nilai terhadap sehat sakit. Kemudian selanjutnya, spiritual memberikan individu kemampuan untuk menemukan pengertian kekuatan batiniah
yang dinamis dan kreatif yang dibutuhkan untuk keputusan sulit. Jadi, untuk membuat keputusan-keputusan biasanya pasien berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Misalnya ada beberapa keyakinan yang tidak memperbolehkan transfusi darah dari orang lain. Itu juga kita lihat dari segi spiritualnya. Kemudian selanjutnya spiritual memberikan kedamaian dalam menghadapi penyakit terminal maupun menjelang ajal. Nah, secara spiritual pasien-pasien yang memiliki penyakit terminal dan sudah di tahap menjelang ajal biasanya akan lebih nyaman jika kita bimbing secara spiritual. Nah, selanjutnya tugas untuk kelompok 4 adalah mencari hubungan antara spiritual, sehat, dan sakit, kemudian mencari manifestasi perubahan fungsi spiritual, kemudian dampak spiritual terhadap kondisi pasien, dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritual. Nah, tugas untuk kelompok 5 yang terakhir, dengan melihat yang tadi, silahkan membuat salah satu panduan untuk aspek psikososial mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan. Jadi silahkan tugas ini dibuat dalam bentuk makalah, kemudian juga dibuat PPT-nya seperti yang disarankan oleh koordinator. Nah, sekian dan terima kasih. Begitu uraian saya mengenai konsep psikososial, seksual, dan spiritual. Silahkan kerjakan tugasnya, kemudian nanti kita akan tanya jawab ya di e-learning.